Merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum dijawab soal nada tidak benar, mungkin kebanyakan kita tidak tahu bahwa ternyata pahlawan Indonesia yang beragama Kristen sangat banyak. Berikut daftar namanya. Agustinus Adi Sucipto 1916-1947, tokoh awal dalam Angkatan Udara, terbunuh ketika membawa keperluan medis karena ditembak oleh Belanda. Alexander Andries Maramis 1897-1977, pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Dia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KENIP. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pertama. Bernard Wilhelm Lapian 1892-1977, nasionalis, pimpinan gereja, dan gubernur kedua Sulawesi. Cilik Riwut 1918-1987, prajurit dan politisi, menawarkan pengembangan ekonomi dan budaya di Kalimantan Tengah. Donald Izakus Panjaitan 1925-1965, Jenderal Angkatan Darat, terbunuh dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Ferdinand Lumbantobing 1899-1962, doktor dan politisi, memperjuangkan hak asasi pasukan buruh 1962. Franz Kaisiepo 1921-1979, nasionalis Papua yang membantu dalam akuisisi Papua. Herman Yohanes 1912-1992, insinyur, membuat senjata selama Revolusi Nasional, membantu pendirian Universitas Gajah Mada. Isaac Hurudoko 1913-1985, aktivis kemerdekaan dan pengajar, membantu pendirian Universitas Udayana. Jamin Ginting 1921-1974, pejuang kemerdekaan menentang pemerintah Hindia Belanda di Tanah Karo.
Yohanes Abraham Dimara 1916-2000 pimpinan tentara Papua yang membantu dalam akuisisi. Yohanes Leimena 1905-1977 Menteri Kesehatan pertama, mengembangkan sistem klinik puskesmas. Karel Satsuit Tubun 1928-1965 Brigadir Polisi, terbunuh saat gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Matius Joseph Kasimo 1900-1986 aktivis kemerdekaan, pemimpin Partai Katolik 2. Lambertus Nicodemus Palar, diplomat, menegosiasikan pengakuan Indonesia saat revolusi. John Lee, Laksamana Muda Angkatan Laut, menyeludupkan barang untuk membantu revolusi nasional. Maria Walanda Maramis, pendukung hak asasi perempuan dan pengajar. Marta Christina Tiahahu, gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Martin Inde, nasionalis dan aktivis kemerdekaan, menawarkan integrasi Papua di Indonesia. Pierre Tendean, prajurit Angkatan Darat, terbunuh saat gerakan tanggal 30 September. Robert Walter Monginsidi, gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, dieksekusi oleh Belanda. Sam Ratulangi, politisi Minahasa dan pendukung kemerdekaan Indonesia. Silas Papare, memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Belanda, menawarkan integrasi Papua di Indonesia. Slamet Riyadi, Brigadir Jenderal Angkatan Darat, terbunuh ketika puting daun pemberontakan di Sulawesi. Albertus Sugiyapranata, Uskup Katolik Jawa dan nasionalis.
Sugiono Mangunwiyoto, Kolonel Angkatan Darat, terbunuh saat gerakan tanggal 30 September. TB Simatupang, jenderal yang menjabat sebagai ketua staf dari 1950 sampai 1954. Wilhelmus Zakaria Yohanes, pelopor pengobatan radiologi. Yos Sudarso, Komodor Angkatan Laut, terbunuh saat konfrontasi dengan Belanda di Nugini, Belanda. Untuk pertanyaan di awal video, mengenai nada yang tidak benar, tentulah tidak enak untuk didengar. Kalau tidak enak didengar, gak mungkin membawa kita ke surga musik dalam tanda kutip. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Ya, mencari nada-nada yang benar. Mendengar musik dengan nada yang tidak benar terasa hidup dalam penjajahan. Mari kita pahami ayat ini, Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mendengar musik dengan nada yang benar, seakan kita menikmati suasana kemerdekaan. Merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.